Assalamualaikum, selamat siang, salam rahayu. Sejatinya ya, soal nasab ini sebenarnya itu kan simple. Yang menjadikan lama itu kan proses atau bisa dibilang apa ya, cuap-cuap kesana kemari. Ibaratnya apa, memperpanjang, ibaratnya apa, muter-muter yang gak jelas gitu loh. Kalau mereka misalkan tetap kekeh kepada pendapat, ulama masa lalu mengisbat, padahal ulama masa lalu tidak mengisbat, hanya berkata, sudah jelas sebenarnya hanya berkata, tapi ditafsirkan mereka mengisbat. Lalu mereka berkeyakinan juga ulama masa lalu tidak ada yang membatalkan nasabnya Ba'alwi gitu. Ba'alwi itu baru kapan gitu loh. Sebelum masa Ba'alwi itu udah ratusan tahun, bayangin saja. Kisah-kisah orang yang mengaku orang Nabi batal juga banyak. Seperti Ubaidullah Al-Mahdi saja itu orang Yaman. Dia nggak dipercaya ulama Sunni saat itu. Tidak ada yang percaya. Walau dia menggunakan tangan besi, tapi tetap orang nggak percaya. Itu orang Yaman loh. Begitu juga lalu mereka itu beralasan prosesnya karena dulu itu misalkan dalam hadis itu tidak lengkap, belum lengkap, lalu kesini gitu. Sama sampai saat ini pun sama, proses itu berjalan. Makanya ada seperti Kiai Imaduddin, ada Gus Abbas, itu pun bagian dari proses itu. Penemuan-penemuan hal baru gitu loh, walaupun bukan hadis, itu semua berproses. Lalu mereka berpadukan Murad Sukri. Murad Sukri itu bagian proses yang masa lalu. Bahkan sebelum Murad Sukri juga ada proses yang banyak juga. Sampai sekarang juga ada proses seperti Kiai Imaduddin, Gus Abbas dan lain sebagainya, itu sama. Makanya kalau sekarang ditemukan, sebenarnya tidak ada kan Arab-Arabnya gitu. Itu bagian proses, makanya diadu kan, mana yang lebih valid, mana yang lebih ilmiah. Begitu juga di video ini Kang Hasan yang kemarin gitu loh. Hasan ketemu Hasan, ini tetap aja ngeyel, walau pendapatnya salah, walau pendapatnya itu di pikiran dia sendiri, tapi dia nggak memahami saat dia berkata semacam itu, padahal sampai saat itu bagian dari proses itu. Makanya harus diterima mana yang paling ilmiah gitu loh. Ini video bagian dari Kongko teman-teman kita di room sebelah gitu loh. Ini dia videonya. Kemarin saya juga undangan di Hall Wali Songo di Telogowaru, Kota Malang. Dihadiri ribuan orang dan yang hadir Sayyid Zulfikar, ya, terus dari NU juga gitu loh. Jadi sebenarnya yang dikeroyok itu yang minoritas, bukan mayoritas, Bang. Betul. Nyatanya aman-aman saja kok, nggak ada apa-apa, malah tambah meriah kok kemarin. Iya. Jadi tergantung siapa yang ditamuin gitu loh. Di Pasuruan saya hadir di Gus Wadi, kayak Bu Amar, itu Tengku Kori hadir, nggak ada apa-apa, nggak ada framing, nggak ada keroyok. Lokasinya pas lokasi itu aja kemarin Teguh Kori itu. Bang Buya, karakter dari penjajah itu tidak akan berani langsung bertarung face to face atau berhadapan langsung. Iya betul. Dan yang amat disayangkan, misalkan orang yang disuruh menghalang-halangi itu ya orang-orang kita, itu maksud saya. Justru yang itu memang fanatik buta. Kalau seandainya yang menghalang-halangi itu mereka langsung, malah enak. Ya saya dianggap raja framing nggak apa-apa di dalam. Yang jelas itu yang framing itu kamu, ya kan? Jadi gini. Kuswafi Mahdi Rojai adalah ketua PBNU. Waktu Kabib Mudor Tanggul ngomongin Kiai Imad Dajjal kan, nanti saya kerahkan santri ini, santri itu, ya dari dianya kan nggak berani. Itu Bang. Nah iya itu dia makanya. Mestinya kan begini ya. Nanti saya kerahkan Laskar Alawin kan. Lah harusnya. Ngapain ke santri? Justru Habib Mudor itu menyebutkan daerah-daerah itu malah di situ mayoritas Wali Songo, Bang. Tapi ketika dia mengatakan yang di Madura, berarti dalam kejadian di Madura yang sampai ada korban jiwa itu dia. Iya.
secara tidak Iya langsung. itu biang keroknya bang. Jadi pemerintah kalau mau mengusut itu wah gampang sekali, sudah jelas kok arahnya. Tapi tetap saya akui dari Balawi itu cerdas. Kita selama ini ya suudonya ke Cina mengenai PKI, ternyata dari Balawi. Berarti kan cerdas. Bukan cerdas, bukan tapi apa ya, bisa Taktiknya menghipnotis seseorang gitu dong. Keluar-keluar, iku lo PKI, nggak tahunya, iki lo PKI ngono ya angel. makanya kan dari dulu itu Gus Dur itu sudah bicara, ya kan? Ya Said juga meniru apa yang dibicarakan Gus Dur. Ya, tukang sate ku ya bengok-bengok sate, gak mungkin bengok-bengok bakso kan. Tapi orang kan nggak paham itu Gus Dur bicara seperti itu, karena memang Gus Dur itu apa yang diucapkan akan terjadi di kemudian hari ya. Betul. Wis majas kinaya wis lah. Iya. Susah ditebak. Ini kan sekarang gimana caranya Kan pertama kali itu Darwin aja yang disalahkan, karena Darwin itu mengetes DNA itu dari kera, bilang gitu. Darwin itu bukan tes DNA bang. Darwin itu bukan DNA bang. Darwin itu bang. Spesies. Bukan, Darwin itu kan teori apa? Teori evolusi bang. Teori evolusi. Jadi dia melihat itu kan apa namanya kesamaan bentuk atau kemiripan bentuk daripada kera dan manusia kan memang mirip, ya kan? Walaupun ada beberapa hal yang berbeda, ya kan? Struktur tubuhnya itu kan mirip dengan manusia gitu loh. Itu Ya kedokteran dulu kan bedanya beda kera. nah iya. Nah kemudian apa namanya, Darwin itu kan belum menemukan rantai evolusi dari kera ke manusia loh. Nah gitu loh. Coba Hasan, kamu naik, kamu kok bilang rata-rata framing itu, framingnya kita di mana coba Naik. saya pengen tahu si Hasan nih. Oke San. naik aja. Gak bakalan berani. Ngopi. Kan bilangnya rata-rata framing gitu. Framing dari mana wong kita bicara by data dari tadi? Orang yang percaya teori Darwin itu sebenarnya diajak murtad. Iya. Kok ke Darwin sih Iya, San, itu Bang. San, jangan lari kau San. Seperti itu, Jangan Bang. lari San, capek San. San, naik San, jangan lari kau capek nanti. Jadi Udah malam, mulai San, pembahasan jangan lagi pagi aja, San. ke DNA lagi ya, mengenai kitab Al-Mustasfa itu ya fokusnya ada di apa Kuliyatul Naikin, Khomes udah ya. dikirim. Oke. Kuliyatul Khomes itu, yang mana Kuliyatul Khomes itu mencakup di antaranya Bentar Bang Moy, Hifdzun ini ada Nasl. Bang Hasan Bang Moy. Bentar Bang Moy, ada Bang Hasan dan Bang Moy. siap. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Bihudurikum. Ayo, Assalamualaikum. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bang Hasan, gimana? Framingnya di mana kita Bang Hasan? Iya, framingnya yang menafikan itu gitu loh. Loh, menafikan itu bukan framing Bang Hasan. Sampean enggak paham arti framing ya? Ya kan belum ada hujahnya, belum ada. 2 menit, hujahnya. 2 menit waktu Menafikan untuk gitu loh. Cak Hasan. Kang Hasan 2 menit silakan. Ya, oke. 2 menit ya. Siap. Ya, ayo. Sebenarnya gini ya, ulama-ulama yang masyhur dari dulu udah tahu bahwa menisbatkan nasab kepada Ba'alawi itu dosa besar seharusnya, kan seperti itu. Ulama udah tahu semua itu. Nah, ketika ulama-ulama
menetapkan, ada orang menetapkan nasab kepada Rasulullah, menisbatkan nasabnya kepada Rasulullah. Masa selama 1000 tahun ini dibiarkan begitu aja sama ulama? Kemana aja para ulama itu dari dulu? Nah, ulama yang mana, Bang? iya, semua para ulama. Ya, Kan ketika harus sebutkan ulama ini banyak yang mana. Iya, semua para ulama yang masyhur itu. Kok nggak ada bantahan bahwa Ba'alawi itu menafikan gitu loh. Dari dulu 1000 tahun itu kok dibiarkan gitu loh. Kok tiba-tiba Murad Sukri dan Ki Imad ini tiba-tiba menafikan seperti itu. Moga Gus Hasan jawabin kan katanya 2 menit, katanya 2 menit. Sebentar. Oke, masih lanjut. ini belum semenit ini. Oke, lanjut. Ya, kan tadi ya sudah seperti Ini itu, nanti sambil ngopi enggak ini? ngopi monggo silakan. Sambil ngopi syaratnya ya Kang Hasan ya, biar enak. Iya, kopi. Ya, lanjutkan. Seruput. Di dalam mau naik, saya turun gitu. Seruput kopinya. Kan gini, sebenarnya kan sudah masyhur ya, artinya gini. Para ahli sejarah, ahli nasab itu kan sudah menuliskan atau walaupun secara menukil atau secara dengan dengan kalimat-kalimat, kata-kata, kan mungkin zaman dulu itu gak seperti zaman sekarang ya, artinya harus tertulis semuanya, gak seperti itu, bukan seperti itu. Jadi walaupun seperti hadis misalkan, hadis itu ditulis setelah 200 tahun kemudian, kolak, cuman gitu loh. Kemudian dituliskan dituliskan 2 abad kemudian gitu loh. Dibukukan itu. Yakin kamu San, kalau hadis itu ditulis 2 abad kemudian? Ya iyalah. Yakin? Mana ada kitab sezaman? Di zaman Nabi kan dilarang menulis hadis itu karena takut tercampur Al-Quran. Yakin? Ya iyalah, dulu Nabi Muhammad itu melarang. Enggak, saya tanya yakin, gak usah kamu jelaskan. Gak usah kamu jelaskan. Kalau saya tunjukkan datanya, kamu taslim enggak? Bahwasanya hadis itu ditulis di zaman Nabi. Begini loh maksud saya. Enggak, saya tanya dulu. Seperti sekarang. Begini, dijawab dulu. Sebentar dulu. Artinya di sini, walaupun memang ada manuskrip, misalkan satu lembar seperti itu ada, pasti itu ada. Waktunya sudah 2 menit ya. Tidak selengkap yang dicatat oleh Imam Bukhari, kan seperti itu. Ini fokusnya konteks ke masalah nasab atau ke manuskrip hadis. Anda itu kan cuman sebagai imtisal itu atau apa ya namanya? Iya. Anda kan tadi mengatakan hadis itu ditulis 2 abad berikutnya kan? Iya, artinya gini, walaupun sedikit itu bukan berarti menafikan gitu. Artinya ada pasti walaupun sedikit, cuman enggak seperti di era Imam Bukhari seperti itu. Imam Bukhari masa abad kedua San? Iya, Bukhari Muslim yang membukukan itu loh maksudnya. Ya, enggak ada referensinya, enggak. Kalau ada referensi enak, kita enggak bingung. Dia data. Maksudnya data kan ini penjelasan ini. Iya kan, penjelasan. Kalau tidak ada data kan bingung. Perbandingan. Betul, itu kan yakin cuma kamu bahwasanya perbandingan. Sebentar dulu, saya mau ngomong nih, gitu loh. Kamu kan sudah 2 menit itu kan? Udah 2 menit. Tanya, kamu yakin nggak bahwasanya hadis itu ditulis baru 2 abad setelah masa Nabi Muhammad? Di masa Nabi Muhammad tidak ada penulisan hadis, yakin nggak kamu? Ya karena Nabi Muhammad melarang lah menulis hadis pada zaman itu. Oh, enggak Karena pernah Nabi melarang menulis hadis, nggak ada. Coba tunjukkan hadisnya, mana Nabi Muhammad melarang menulis hadis. Ada lah yang disebutkan. Ya, coba tunjukkan mana hadisnya. Gini loh, bukan melarang seperti Nabi itu, malahan mushaf pun itu disebut. Enggak, sampean tadi barusan jangan lari ke mushaf, hadis. Jangan lari ke mushaf, hadis dulu dijelaskan. Tadi mengatakan bahwasanya hadis itu dilarang oleh Nabi untuk ditulis.
agar supaya tidak tercampur dengan Al-Quran. Iya, paham itu alasannya. Saya paham kan. Mana hadisnya Kanjeng Nabi yang melarang sahabat menulis hadis Nabi? Ya, ada cuman saya lupa hadisnya. Itu Kalau lupa jangan bicara. Kalau lupa jangan bicara. Mana yang ini yang menganjurkan bahwa Nabi itu Memang harus tidak ada yang Nabi tidak Dalilnya menganjurkan memang, tapi Nabi tidak melarang, tidak ya, harus. dari yang menganjurkan itu mana? Saya sebutkan hadisnya. Kesan. Sudah dijelaskan sama Gus Hasan bahwasanya tidak ada larangan dari Nabi, juga tidak ada menganjurkan. Saya itu inisiatif sahabat sendiri kok. Jadi gini Kang Hasan, saya kasih tahu ya, Sa'ad ibnu Ubadah itu digelari Al-Kamil. Di antaranya gelar tersebut sebab satu yuhsinul kitabah di antaranya. Beliau ini sangat bagus dengan menulis. Ya. Cari mana sendiri hadis kesananya. di zaman Nabi, karangan para sahabat itu. Astagfirullah. Ini akabirus sahabat ini. Sa'ad ibnu Ubadah ini. Enggak, coba sebutkan karangan di zaman Nabi. Makanya kamu diam dulu biar dijelaskan sama sejaman di zaman Nabi. Kalau masalah ngotot harusnya saya yang ngotot, yang ngejar kamu itu tentang abad kedua baru adanya hadis itu. Ini saya kasih contoh. Di sini ada gelar Al-Kamil yang ditunjukkan kepada Sa'ad ibnu Ubadah itu diantaranya karena diantaranya yuhsinul kitabah, orang yang bagus dalam hal tulis menulis. Berarti yang menggelari baginda Rasul berarti di zaman Rasul kehidupannya. Masa belum ada aktivitas tulis menulis? Coba dicari. Kalau masalah ngejar, harusnya saya referensi mana ketika hadis baru di abad kedua. Hasan naiki terpaksa kok. Kemana Hasan? Kalau nggak sambil ngopi sampean bahaya nih Kang Hasan. Mumet kepalanya. Tak saranin sambil ngopi. Wah, datang murud depak ke hadis Kang Hasan, lain kali jangan bawa-bawa nama ulama terdahulu. Sampai Kiai Hasyim Asy'ari nanti Mbahmu disebut-sebut mengisbat, padahal beliau tidak pernah mengisbat. Bukan saya ada nih catatannya. Tolong Gus Hasan dibesarin. Ini kesepakatan dari pandangan para ulama-ulama terdahulu Bang Hasan. Di sini ada penjelasannya. Oke, siap. Nah, di sini ada penjelasannya Bang Hasan, bahwasanya nih pandangan 25 ulama besar dari Nahdlatul Ulama di Surabaya tentang titel Sayyid. Saya bacakan ya Bang Hasan. Pandangan Al-Alamah Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, presiden dari Perkumpulan Nahdlatul Ulama di Surabaya, yang dimufakati oleh 24 ulama-ulama yang ternama yang akan tersebut nama-namanya tentang titel Sayyid. Demikian tersebut dalam suratnya. Adapun kalimat Sayyid, kalimat Syarif, dan kalimat Syarifah itu semua khusus titel bagi turunan Sayyidina Hasan dan Husain saja, baik pada huruf, baik pada istilah. Jadi saya terangkan Bang Hasan, di sini Mbah Hasyim Asy'ari bersama 24 ulama yang lain sudah sepakat bahwasanya hanya ada kata Sayyid, Syarif, dan Syarifah. Tidak ada titel lain ataupun huruf lain ataupun istilah lain dalam penyebutan Duriyatul Rasul. Jadi kalau ada yang menyebut dirinya Habib ini dirinya sebagai Duriyatul Rasul, itu katanya dari ulama terdahulu. Yang mana? Ulama yang mana? Gitu Bang Hasan. Di sini sudah dijelaskan bahwa titel bagi Duriyatul Rasul dari turunan Sayyidina Hasan dan Husain itu hanya Sayyid, Syarif, dan Syarifah. Nggak ada titel lain, apalagi yang namanya Habib. Sekali lagi di sini bukan framing. Jadi Kang Hasan kalau mau kita dialog harus bawa data biar enak ya. Paham Kang Hasan? Ini saya data-data kiai-kiai ulama-ulama terdahulu namanya ada nih, saya bukain ya. Ya silakan.
salah satunya Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi kalau jangan bawa-bawa nama ulama-ulama terdahulu, itu terlalu. Kita orang ulama NU itu ya harus mengikuti ulama NU, tak boleh kayak gitu. Sampean diem dulu, sampean belum waktunya bicara, diem dulu, nanti bernarasi silahkan. Oh. Oke, silakan Pak Adi, lanjut. Ya sudah. Tidak ada yang bicara ini, saya yang bicara sekarang ya. Diam dulu, saya yang punya room, kamu belum waktunya bicara. Saya naikkan kamu tuh hormati gitu loh. Siapa yang dihormati? Siapa yang Maksudnya dihormat? ini Kang Hasan belum selesai. Tadi Sampean ada itu gimana? pertanyaan Sampean mau dijawab. diskusi, mau gimana sampean? Wong ini bahasan aja belum selesai kok. Kok diem semuanya tadi? Nah iya. Nah, iya, ini Bang Ati Aryo lagi mau menyampaikan datanya, diam dulu sampean gitu loh. Nanti saya kasih waktu. Kok siapa yang harus dihormati? Diam dulu, nanti kita kasih waktu. Oke.